Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuaca cerah, cuma panas gerah. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1231 sampai bab 1235. Identifikasi solusi untuk hal-hal baik. Semua orang siap untuk pergi dari sini. Kalau begitu aku pergi dulu. Jika Diji bangun, aku akan memberitahumu secepatnya. Di sisi kiri planet di depan, celah luar angkasa muncul, seolah-olah seekor binatang raksasa yang menelan langit telah membuka mulutnya untuk melahap semua yang ada di depannya. Planet yang disegel oleh pedang King Lian langsung tersedot ke dalam celah luar angkasa. Kemudian celah ruang ditutup. Di Jiang dan dua lainnya saling memandang dan pergi. Sebagai salah satu dari 5 kaisar domain Linglan, mereka semua memiliki dojo sendiri. Segera setelah itu, planet tempat Kaisar Yuan dan Kaisar Ji disegel muncul di tempat lain di domain Linglan. Ini juga merupakan dojo tempat Kaisar Yuan biasanya mundur. Setelah menetap di planet tempat di Ji disegel, Di Yuan melihat ke planet di kejauhan. Seluruh orang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Jika 3 kaisar lainnya melihat Di Yuan saat ini, mereka akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Karena momentum yang ditunjukkan oleh Di Yuan, bahkan langit tidak dapat menahannya dan mulai sedikit bergetar. Ini jauh dari apa yang bisa dimiliki oleh tingkat kaisar yang baru saja memasuki alam kaisar. Bahkan kaisar kuno biasa pun tidak dapat melakukannya. Jika Di Jiang ada di sini, dia pasti tahu. Di Yuan sebenarnya telah menyentuh ambang batas kaisar surga. Tingkat kaisar, tingkat terakhir dari alam kekaisaran. Ini adalah alam yang diimpikan oleh banyak ahli tingkat kaisar di alam semesta. Setelah Anda mencapai tingkat kaisar langit, dapat dikatakan bahwa Anda sudah berdiri di puncak alam semesta. Sulit membayangkan Di Yuan benar-benar menyentuhnya. Di antara 5 kaisar Linglan, kekuatan Di Jiang selalu menjadi misteri, dan tidak ada yang mengetahuinya. 4 sisanya semuanya berada di puncak level kaisar abadi, atau setengah dari level kaisar kuno. Tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, tidak ada yang akan membeberkan semua kartu trufnya. Ini dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Tapi meski kekuatannya tersembunyi, tidak akan ada orang seperti Di Yuan yang bisa menyentuh ambang kaisar surgawi. Meski hanya sekedar jejak, ini juga merupakan ketinggian yang sulit dicapai oleh banyak ahli tingkat kaisar. Melihat Death Star yang tersegel di depannya, mata Di Yuan menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Diji, rawat lukamu dengan baik di sana. Jangan khawatir. Tidak peduli siapa yang menyakitimu, aku pasti akan melakukannya. Membalasmu dan membuat orang yang menyakitimu membayar harganya. Tidak peduli apakah itu klan mesin super atau klan pemakan jiwa, jika berani menyakitimu, kedua ras ini ditakdirkan untuk melakukannya. Binasa dan menghilang ke alam semesta. Tapi sekarang, ini belum waktunya, aku masih perlu waktu untuk bersiap. Bangunlah dengan cepat. Ketika saatnya tiba, aku akan menuntunmu untuk menaklukkan dunia, menyerang sarang para super klan mesin dan klan pemakan jiwa, dan hancurkan mereka sepenuhnya." Niat membunuh Di Yuan telah mencapai puncaknya. Bahkan langit di sekitarnya mengeluarkan suara, wuwu, seolah-olah ketakutan. Dalam sekejap, Di Yuan melepaskan niat membunuhnya dan berbalik untuk pergi. Ketika niat membunuh Di Yuan mencapai puncaknya, Di Jiang, yang berada jauh di sisi lain domain Linglan, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Di Yuan. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan melintas. Apakah ini ilusi, atau itu nyata? Jika itu benar, siapa orang ini? Saat Di Jiang ingin merasakannya dengan cermat, pihak lain telah menghilang. Untuk sesaat, dia mengira momen itu hanyalah ilusi.
Tidak dapat menemukan targetnya, Dijiang tidak melanjutkan penyelidikan. Apa yang terjadi di Linglan Domain tidak ada hubungannya dengan Lindong. Salah, tidak dapat dikatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau memang mau dibicarakan, masih ada hubungannya, dan hubungannya tidak kecil. Hanya saja Lindong tidak mengetahuinya sekarang, dia masih merasa nyaman di dunia sangkar roh. He Yaoting sangat cakap. Dengan dukungan finansial tak terbatas dari Lindong, ia berhasil menjadi terkenal di kota Weiyang. Di kalangan kelas atas kota Weiyang saat ini, semua orang tahu bahwa orang kaya yang tidak kekurangan uang telah datang ke kota. Saya suka mengoleksi segala jenis harta karun alam dan duniawi. Dengan He Yaoting mengeluarkan uang untuk mengumpulkan harta karun di luar, Lindong tidak ingin lagi bertanya tentang masalah sepele ini. Lagi pula dia tidak sedang terburu-buru, kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar setengah langkah. Itu cukup untuk menyelesaikan semua masalah hari ini. Orang terkuat di klan Lan hanya berada di level dewa leluhur. Apa arti level dewa leluhur di depan alam kaisar setengah langkah? Namun, He Yaoting pada akhirnya hanyalah orang luar. Dan kesuksesannya di kota Weiyang semua berkat dukungan finansial Lindong. Namun situasi ini tidak akan bertahan lama. Lagi pula, dia tergila-gila menghabiskan uang untuk mengumpulkan harta, tapi dia tetap menyentuh kue banyak orang. Saat ini, semua orang tidak tahu banyak tentang latar belakang He Yaoting, dan mereka semua menunggu untuk melihatnya. Setelah waktu berlalu, pasti akan ada orang yang mau tidak mau mengujinya. Jika He Yaoting dapat menunjukkan kekuatan yang cukup saat itu, maka semua orang akan duduk dan membicarakan cara mendistribusikannya. Bagaimana jika He Yaoting hanya punya uang tapi tidak punya kekuatan? Hasilnya bisa dibayangkan. Pasti akan digerogoti oleh sekelompok binatang buas, tidak menyisakan rambut tersisa. Dunia sangkar roh sama dengan dunia nyata. Kekayaan yang Anda miliki harus dikaitkan dengan kekuatan Anda. Waktu berlalu dengan cepat, 3 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, He Yaoting membantu Lindong mendapatkan 60.000 poin dewa. Dengan kata lain, 6 triliun koin spiritual telah dihabiskan. Lindong semakin merasa bahwa menerima He Yaoting dan membawanya ke kota Weiyang adalah keputusan yang bijaksana. Setelah meninggalkan dunia sangkar roh, Lindong juga bersiap untuk menemukan He Yaoting di dunia nyata. Jika dia mau mengikutinya, terus ikuti dia. Jika dia tidak mau, berikan dia manfaat yang cukup. Jangan pernah memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan buruk. Inilah prinsip hidup Lindong. Pagi, Lindong memeluk tuan-tuan dan hendak keluar ketika dia melihat He Yaoting buru-buru masuk. "Tuan, apakah Anda ada waktu luang? Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda," He Yaoting berkata dengan hormat. "Ikutlah denganku," jawab Lindong. Lalu dia berbalik. Setelah beberapa saat, di ruang tamu, Lindong dan He Yaoting sedang duduk di meja. Ni Hongdou membawakan sepoci teh untuk mereka berdua dan menuangkannya untuk mereka masing-masing. Adapun orang tuan-tuan, dia tidak berani tertarik pada hal lain selain dibawa yang jenius. Dalam 3 bulan, gadis kecil itu telah tumbuh besar. Orang-orang tidak berisik seperti sebelumnya. Kadang-kadang saya duduk kosong di atap dan melihat ke langit. Lindong tahu, gadis kecil itu pasti ingat beberapa kejadian di masa lalu. Mungkin saat dia mengingat semuanya, keduanya akan terpisah. Lindong sudah bersiap untuk ini, meski ada keengganan. Tapi itu harus dialami. Lindong sudah membuat rencana di benaknya. Kapan harus mengirim gadis kecil itu pulang? Kapan waktunya meninggalkan dunia sangkar roh? Dia mungkin tidak akan tinggal lama di dunia sangkar roh di masa depan. Yang paling bisa saya lakukan adalah masuk dan melihat-lihat sesekali. Bagaimanapun,
Anda masih harus terus mendapatkan poin. Saya benar-benar memikirkannya. Setelah krisis klan Lan terselesaikan sepenuhnya dan saya kembali ke bumi, saya bisa pergi ke Linglan Domain untuk menemukannya. Lindong tidak bisa tidak memikirkannya berkali-kali. Seperti apa rupa gadis kecil itu di dunia nyata? Apakah seperti saat pertama kali kita bertemu, atau akankah dia tumbuh dengan kekuatan jiwanya? Alasan mengapa He Yaoting datang ke Lindong, ini tentang ancaman dari beberapa kekuatan lokal selama periode ini. Faktanya, dia tahu sejak awal bahwa hari seperti itu cepat atau lambat akan datang. Bagaimanapun juga, He Yaoting adalah orang luar. Pola seluruh aspek kota Wei yang telah diputuskan. Dia tidak punya dasar di sini. Jika Anda ingin beraksi di kota Weiyang, Anda pasti akan menyentuh kue seseorang. Seiring berjalannya waktu, seseorang pasti akan melompat keluar. Kemampuan untuk berkembang dengan aman dalam beberapa bulan telah jauh melebihi ekspektasi He Yaoting. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Kami hanya bisa melaporkannya ke Lindong dan membiarkan Lindong menanganinya. Tuan, ada kekuatan di kota Weiyang yang menguji saya baru-baru ini. He Yaoting tidak berbasa-basi dan langsung ke pokok permasalahan. Oh, apa yang terjadi? Katakan padaku, Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya agak tidak setuju, dan dia sepertinya tidak menganggap serius kekuatan kota Weiyang. Karena sudah lama tinggal di kota Weiyang, saya sering mengajak tuan-tuan berkeliling dan mengunjungi hampir setiap sudut kota. Sejauh ini, dia belum menemukan siapapun yang dia perhatikan. Bahkan Ratu Elf Isa pun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Tapi Lindong merasakannya, sekalipun ada orang kuat yang tersembunyi, kecil kemungkinannya dia lebih kuat dari yang lain, jadi dia tidak layak untuk diperhatikan. Saat itu, Ratu Elf masih bisa menimbulkan ancaman pada Lindong ketika dia lengah. Tapi sekarang, kesenjangan tersebut semakin melebar hingga sulit untuk dikompensasi. Ratu Elf Isa tidak punya peluang. Orang-orang yang benar-benar berkuasa di dunia sangkar roh sebenarnya termasuk di antara 8 kota besar. Mungkin Lindong belum mengetahuinya. Dengan kekuatan spiritualnya di puncak level dewa leluhur, dia tak terkalahkan bahkan di kota utama. Kekuatan jiwa pada dasarnya sulit untuk dikembangkan. Jika tidak, kekuatan utama di alam Linglan tidak akan terburu-buru masuk ke alam linkage seperti orang gila. Ketika saya datang ke sini, saya ingin meningkatkan kekuatan spiritual saya dan kemudian kembali ke dunia nyata untuk menerobos. Selain itu, tidak perlu datang ke dunia sangkar roh untuk 5 ahli tingkat kaisar yang pasti bisa mengalahkan Lindong. Siapa lagi yang akan menjadi lawannya? Tentu saja, tidak mengetahui situasi sebenarnya bukanlah hal yang buruk, tapi hal yang baik. Dengan cara ini, Lindong akan terus bekerja keras untuk mendapatkan poin yang bagus. Jika dia benar-benar memahami bahwa kekuatannya sendiri sudah berada di urutan kedua setelah alam kaisar dan hanya di bawah 5 kaisar Linglan, dia akan mengendur lagi. Lindong sendiri bukanlah orang yang suka mengejar kekuatan, status, dan kekuasaan. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dari bahaya. Itu saja, Pak, kami baru di sini. Jika kami ingin berkembang dan berkembang di kota Weiyang, kami pasti akan mendapatkan kue dari pengusaha lokal. Awalnya, semua orang tidak memahami latar belakang kami dan menunggu dan melihat sikap. Sekarang dalam beberapa bulan terakhir, tentu saja beberapa orang mau tidak mau ingin mengambil tindakan. Ujilah, dan hasilnya akan berhubungan langsung dengan perkembangan selanjutnya, jelas He Yaoting. Heuristik macam apa? Lindong menyesap teh dan bertanya perlahan. Ada orang yang diam-diam meninggalkan ancaman di malam hari.
dan sesekali datang mencari masalah. Bahkan jumlah orang yang datang untuk menjual harta karun itu berangsur-angsur berkurang. Menurut kabar yang saya dapat, mereka dihadang oleh pengusaha lokal. Kalau terus begini, akan ada konsekuensinya. Ini mungkin akan semakin buruk. Jadi saya tidak punya pilihan selain datang menemui Tuan Muda, jawab He Yaoting tanpa daya. Menghadapi perundungan tentatif dari pasukan lokal di kota Weiyang, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menemui tuannya Lindong. Ayo lakukan ini, sulit untuk menyelesaikannya satu persatu. Bagaimana kalau kamu menghabiskan sejumlah uang untuk mengadakan pesta kelas atas dan mengundang semua pengusaha lokal dan pengaruh bersama-sama? Lalu aku akan muncul lagi dan mengejutkan mereka. Masalahnya seharusnya bisa diselesaikan. Itu bisa diselesaikan. Lindong berpikir sejenak dan berkata, ide yang bagus sekali, Tuan Muda. Haruskah saya membuat pengaturannya sekarang? Mata He Yaoting berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Pergilah, jika Anda tidak dapat menyelesaikan apapun, datanglah kepada saya kapan saja, karena Anda telah mengikuti saya. Anda harus tahu bahwa kami tidak akan menimbulkan masalah, tetapi kami tidak akan pernah takut akan hal itu. He Yaoting berkata dengan hormat. Setelah selesai, dia berdiri dan pergi. Pada saat ini, tuan-tuan dalam pelukan Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan serius. Saudaraku, aku ingin membantumu. Lindong tercengang saat mendengar ini. Dia tidak tahu bagaimana gadis kecil itu tiba-tiba mendapat ide seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa orang tuan-tuan terus tumbuh, dia mulai mengaktifkan energi di tubuhnya secara bertahap, dan kekuatannya menjadi lebih kuat dengan cepat. Namun pada akhirnya orang tuan-tuan tetaplah seorang anak kecil. Kapan Lindong membutuhkan bantuan dari seorang gadis remaja? Hari itu benar-benar harus terjadi, Lindong akan merasa hidupnya gagal. Tuan-tuan baik, kakak tahu bahwa kamu kuat sekarang, tetapi kamu masih muda dan berkelahi serta membunuh tidak cocok untukmu. Kakak bisa mengatasinya sendiri. Lindong menyentuh kepala tuan-tuan dan berkata dengan lembut. Tapi aku sangat ingin membantu kakak. Gadis kecil itu cemberut, menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Selama periode ini, saya memakan banyak harta, memulihkan banyak kekuatan jiwa, dan mengingat beberapa adegan, yang membuat pikiran tuan-tuan berangsur-angsur matang. Dia belajar bahwa tidak ada makan siang gratis. Lindong menghabiskan banyak uang dan membeli harta yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Memeluk diriku sendiri setiap hari, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum bertemu Lindong, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Ini adalah dedikasi yang sepenuhnya tanpa pamrih. Dulu, ketika dia belum dewasa secara mental, dia bisa menerimanya dengan tenang dan tanpa perasaan. Sekarang dia merasa pantas mendapatkannya, jadi saya berharap dapat membantu Lindong dan melakukan sesuatu sesuai kemampuan saya. Selama orang tuan-tuan makan dengan baik dan tidur nyenyak, tumbuh dengan cepat adalah bantuan terbesar bagi kakak laki-laki itu, kata Lindong sambil tersenyum. Niat awalnya adalah agar gadis kecil itu tumbuh dengan cepat, mendapatkan kembali kekuatan jiwanya, mengingat masa lalu, dan kemudian mengirimnya pulang. Namun, gadis kecil itu memahaminya. Apakah kakak laki-laki tertua berharap dia akan menikah dengannya ketika dia besar nanti? Kakak tertuaku sangat baik padaku, jadi dia pasti menyukaiku. Kebetulan aku juga sangat menyukai kakak laki-lakiku. Jika sudah besar nanti, kamu harus menikah dengan kakak tertuamu dan jangan pernah berpisah dengan kakak tertuamu. Dalam sekejap, wajah gadis kecil itu memerah. Dia bukan anak berusia 7 atau 8 tahun seperti saat pertama kali bertemu Lindong. Tapi dia berumur 13 atau 14 tahun. Lindong baru saja mengangkatnya belum lama ini.
Dia mengatakan bahwa tuan-tuan telah dewasa dan tidak bisa digendongnya sepanjang waktu, dia juga tidak bisa tidur dengannya. Akibatnya, gadis kecil itu mengabaikannya sama sekali dan melakukan apapun yang diinginkannya. Dia merangkak ke pelukan Lindong setiap hari. Aku harus menggendong Lindong sebelum aku bisa tertidur. Merasa tubuh tuan-tuan perlahan menjadi dewasa, Lindong tidak berdaya. Tidak apa-apa sekarang, dia baru berusia 13 atau 14 tahun, dia masih kecil, dan dia dibesarkan sendiri sejak dia berusia 7 atau 8 tahun. Bagaimana jika Anda menunggu sampai Anda berumur 16, 17, 17 atau 18 tahun, dan tubuh Anda sudah matang? Lindong hanya bisa berharap dia bisa mengirim gadis kecil itu pulang sebelum itu. Kalau tidak, hal itu akan sangat merugikan nyawa orang-orang. Ketika gadis tuan-tuan ini besar nanti, dia pasti akan menjadi orang lain yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Saya mengetahui tujuan Lindong membiarkan dirinya tumbuh dengan cepat. Tuan-tuan tersenyum dengan wajah merah dan menyipitkan matanya menjadi bentuk bulan sabit. Oke, aku mendengarkan kakakku dan aku akan tumbuh dengan cepat. Ini bagus sekali. Lindong dengan penuh kasih mencubit wajah merah gadis kecil itu. Wajah tuan-tuan yang sudah merah menjadi semakin merah. Saudaraku, aku lapar, saudaraku. Datang dan beri kamu sesuatu untuk dimakan. Lindong mengeluarkan beberapa ramuan yang tak ternilai harganya dan menyerahkannya kepada tuan-tuan. Gadis kecil itu memakan ratusan miliar ramuan dalam beberapa suap, lalu berbaring di pelukan Lindong dan segera tertidur. Ni Hongdou berdiri di samping dengan rasa iri di dalam hatinya. Hubungan kedua orang ini sudah sangat baik. Saya khawatir ayah dan anak kandungnya tidak begitu baik. Siapapun yang berani menindas orang tuan-tuan, Lindong pasti akan bergegas maju dan berjuang untuk hidupnya. Tentu saja hal sebaliknya juga berlaku. Jika Lindong terluka, tuan-tuan akan tetap mati-matian membalaskan dendam Lindong. Jangan lihat tuan-tuan yang baru berusia 13 atau 14 tahun. Terkadang bau yang keluar secara tidak sengaja membuat Ni Hongdou takut. Sejak awal, dia tahu bahwa gadis kecil ini tidak sederhana. Identitas dan latar belakangnya pasti mengejutkan. Ni Hongdou belum pernah melihat orang memakan semua jenis harta karun jenius sebagai makanan pokok, dan tidak terjadi apa-apa. Siapa yang tidak tahu bahwa di dunia sangkar roh, apapun jenis hartanya, ia perlu ditempa dan dimurnikan untuk menghilangkan kotoran sebelum dapat dikonsumsi. Dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Namun ketika orang tuan-tuan datang ke sini, teori ini dibatalkan sepenuhnya. Tidak masalah apakah itu racun atau ramuan dalam binatang buas. Ambil saja dan tidurlah. Di matanya, tidak ada yang tidak bisa dimakan. Dari aspek-aspek tersebut terlihat bahwa gadis kecil itu tidaklah sederhana. Jika orang awam memakannya, bukan saja mereka tidak bisa mencernanya, tapi bisa meledak dan mati. Namun Ni Hongdou perlahan menjadi lega. Baik yang lebih tua maupun yang lebih muda adalah orang mesum. Orang mesum besar, orang mesum kecil, mungkin ini simpati. Lindong kembali ke kamar sambil menggendong tuan-tuan dan membaringkannya di tempat tidur. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, gadis kecil itu terbangun dalam keadaan linglung. Kakak, mau kemana, tuan-tuan? Ada sesuatu yang harus diselesaikan kakak. Dia akan segera kembali. Bisakah kamu tidur sebentar sendirian dulu? Oh, kalau begitu kamu harus segera kembali. Oke, selamat tidur. Kakak akan kembali ketika kamu bangun. Lindong diam-diam keluar dari kamar. Tuan-tuan telah tumbuh dewasa, dan ada juga manfaat dari tumbuh dewasa. Setidaknya dia tidak akan terlalu melekat seperti saat kita pertama kali bertemu, dan dia tidak akan peduli pada apapun kecuali tidur dalam pelukannya.
Begitu Anda meninggalkan tubuh Anda akan segera bangun. Sekarang dia masih bisa mendengar beberapa kata. Lindong menyukai penampilan tuan-tuan yang berusia 7 atau 8 tahun dan kepribadian remajanya. Sayang sekali Anda tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya juga. Setelah meninggalkan ruangan, tubuh Lindong menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada jauh di dalam hutan dekat kota Weiyang. Kemudian dia membuka sistem dan memilih keluar dari dunia sangkar roh. Dengan serangan mendadak klan Gunung Lan dari klan Lan, Lindong harus kembali setiap 10,5 hari untuk memeriksa situasi di alam Xingsu. Jangan sampai hal itu terjadi lagi seperti terakhir kali ketika musuh datang mengetuk pintunya. Ketika dia membuka matanya, dia telah kembali ke tempat retret dari Sekte Kaca Berwarna. Sejak terakhir kali dia membunuh Lan San dan menyelamatkan alam Xingsu, kabar telah menyebar. Sekte Kaca Warna-Warni telah menjadi tempat suci di alam Xingsu. Halaman kecil tempat Lindong mundur adalah tempat suci di antara tempat-tempat suci. Banyak orang ingin datang dan memberi penghormatan. Untuk menghindari mempengaruhi Lindong, Gongsun Zimeng menetapkan tempat ini sebagai area terlarang dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Setelah meninggalkan halaman kecil, Lindong mengendurkan kekuatan mentalnya, menentukan lokasi Gongsun Zimeng, dan kemudian langsung berlari. Setelah mengobrol dengan Gongsun Zimeng sebentar, tidak ada yang terjadi di alam Xingsu, tetapi ada 2 orang yang menunggu Lindong di dalam sekte tersebut. Salah satunya adalah Chen Jingzihan, tuan muda dari sekte Tianxing. Saat dia mengenal Lindong adalah yang kedua setelah Bai Li Yanhong di antara semua orang di alam Xingsu. Ketika Chen Jingzihan dan Bai Li Yanhong menjalankan misi bersama, mereka pergi ke galaksi peradaban tingkat ketiga, bertemu Lindong, dan membawa Lindong kembali ke Starfield World. Saat itu, Chen Jingzihan ingin menyeret Lindong ke Tianxing Mansion. Sayangnya, serangkaian hal terjadi kemudian, yang membuat Chen Jingzihan lengah. Sekarang Lindong telah menjadi penyelamat alam Xingsu, seorang pria super kuat yang telah melampaui alam suci. Sulit untuk berharap, Chen Jingzihan mengeluh lebih dari sekali. Jika Lindong baru saja datang ke alam Xingsu, dia akan menyeretnya ke rumah Tianxing dengan cara apapun. Bukankah rumah Tianxing saat ini adalah tanah suci alam Xingsu? Di mana saya dapat menemukan sekte kaca berwarna? Belum lagi manajemen puncak Tianxing Mansion. Ususku penuh penyesalan. Pertama kali Chen Jingzihan kembali ke Tianxing Mansion dari galaksi Bima Sakti, dia berbicara tentang Lindong. Dia ingin memikat Lindong dengan janji keuntungan besar. Akibatnya, tidak ada yang menganggapnya serius. Pejabat senior Tianxing Mansion semuanya merasa bahwa Lindong hanyalah anak laki-laki dari peradaban tingkat ketiga. Bahkan jika dia memiliki bakat, dia tidak akan mau direkrut secara aktif oleh Tianxing Mansion. Jika kamu datang, aku akan dengan enggan menerimamu. Jika kamu tidak datang, aku akan menarikmu ke bawah. Kemudian, Lindong bangkit. Lambat laun, pejabat senior rumah Tianxing mengalami bagaimana rasanya merasa menyesal di dalam hati. Di mana mereka bisa membayangkannya, seorang anak dari peradaban tingkat ketiga dapat melakukan serangan balik dan tumbuh hingga titik ini. Orang lainnya adalah Su Sueling, pewaris pertama keluarga Su saat ini. Calon kepala keluarga Su, dia melanggar aturan keluarga Su. Sebagai seorang putri, dia akan mengambil alih keluarga Su dan menjadi kepala keluarga Su. Tapi siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa semua ini demi Lindong. Nenek moyang dan pejabat senior keluarga Su juga tidak bodoh. Dengan hubungan antara Su Sueling dan Lindong, mereka tentu akan memanfaatkannya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat bagi keluarga Su.
Lin Dong mengikuti Gong Sun Zimeng ke area VIP dari Sekte Kaca Warna-Warni dan pergi menemui Chen Jingzihan terlebih dahulu. Lin Dong mempunyai kesan yang baik terhadap Tuan Muda Istana Tianxing. Saya ingat ketika mereka meninggalkan galaksi Bima Sakti, mereka bekerja sama untuk bertarung melawan puluhan alam abadi di galaksi Behemoth. Begitu saya melihat Lin Dong, Chen Jingzihan segera berdiri, mendatangi Lin Dong, mengatupkan tangannya, membungkuk, dan berkata dengan sopan, Chen Jingzihan dari rumah Tianxing telah bertemu dengan Tuan Lin. Saudara Chen, kita dapat dianggap sebagai teman yang telah berjuang berdampingan. Tidak perlu bersikap sopan, Lin Dong tersenyum. Ketika Chen Jingzihan mendengar Lin Dong memanggilnya Saudara Chen, dia langsung menjadi ketakutan. Kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya, kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Bagaimana Zihan bisa menjadi saudara Tuan Lin? Jika dunia luar mengetahui hal ini, dia akan dimarahi sampai mati. Lin Dong melihat penampilan Chen Jingzihan, mengerutkan kening, dan segera merasa lega dan pulih. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi ini. Dia masih bercanda, saudara. Chen, jika kamu berbicara seperti itu lagi, saya akan berbalik dan pergi. Saya mendengar kata-kata bercanda Lin Dong. Chen Jingzihan baru saja mengangkat kepalanya dan melihat Lin Dong tersenyum. Selama hari-hari menunggu Lin Dong di Sekte Kaca Warna-Warni, dia telah berulang kali berlatih di benaknya adegan pertemuan dengan Lin Dong. Semuanya telah terjadi, bahkan mungkin saja pintunya akan ditutup. Lagi pula, dengan kekuatan dan status Lin Dong saat ini, tidak semua orang bisa melihatnya. Tapi saya tidak mengharapkan situasi ini. Lihatlah senyum tulus Lin Dong. Ini hanya terjadi ketika Anda bertemu teman lama. Chen Jingzihan tahu, Lin Dong di depanku tetaplah Lin Dong yang sebelumnya. Meskipun kekuatannya sudah begitu kuat sehingga seluruh alam Xingsu hanya bisa mengaguminya. Namun niat sebenarnya tidak berubah. Tak heran ia meraih kesuksesan seperti itu. Karakter ini sendiri tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tuan Lin, aku, Chen Jingzihan disela oleh Lin Dong sebelum dia dapat berbicara. Hah, panggil aku Tuan Lin, aku, tidakkah aku berani? Jika tersiar kabar, konsekuensinya akan serius. Kalau begitu, jangan bicara tentang aku. Aku takut bahkan Tianxing Mansion akan diserang dan dihina oleh banyak orang. Chen Jingzihan tersenyum pahit. Lin Dong adalah keyakinan di hati semua orang di alam Xingsu. Dia benar-benar tidak berani memanggil Lin Dong kakak Lin seperti sebelumnya. Kalau tidak, begitu kabar tersiar, konsekuensinya sangat buruk. Tianxing Mansion tidak mampu membelinya. Kalau begitu ayo lakukan ini, kakak Chen. Aku mengerti kamu, jadi aku tidak akan mempermalukanmu. Ketika ada orang luar, tidak masalah kamu ingin memanggilku apa. Tetapi ketika tidak ada orang luar seperti ini, saat kita bertemu sendirian, kita akan tetap memanggilku dengan nama yang sama seperti sebelumnya. Bagaimana kalau Lin Dong memikirkan kompromi? Saat kekuatan dan identitasnya berubah, beberapa hal tidak bisa dihindari. Anda tidak bisa memaksakan segalanya untuk menyulitkan orang lain. Baiklah. Kalau begitu aku akan dengan berani memanggilmu Saudara Lin. Chen Jingzihan berpikir sejenak dan setuju. Dia juga bukan orang yang munafik. Jika Tianxing Mansion tidak terlalu membutuhkan bantuan Lin Dong, mereka pasti tidak akan datang ke Lin Dong. Aku hanya takut aku tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Dong, mantan temanku. Haha, benar, Saudara Chen, silakan duduk. Saudara Lin, silakan duduk. Mengobrol satu sama lain tentang topik masa lalu. Lin Dong adalah orang yang lebih menyukai nostalgia. Tidak peduli bagaimana kekuatan dan identitasnya berubah. Ia masih suka mengobrol dengan beberapa teman lama tentang masa lalu. Namun,
Kecuali Yun Si dan beberapa wanita lain yang memiliki hubungan dekat dengannya, mustahil bagi orang lain yang mengetahui kekuatannya untuk kembali ke masa lalu. Bumi dulu seperti ini, galaksi Bima Sakti di kemudian hari, dan dunia maya bintang masih seperti ini sampai sekarang. Selama obrolan, Lindong juga bisa merasakan pengekangan Chen Jingzihan. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal ini. Tidak peduli seberapa mudahnya Lindong muncul, kekuatan dan identitasnya selalu ada. Kecuali Yun Si dan yang lainnya, mungkin tidak ada yang berani berbicara dengan Lindong dengan nada bercanda. Mengobrol sebentar, Lindong melihat Chen Jingzihan ragu-ragu untuk berbicara beberapa kali, dan tahu bahwa pihak lain ingin menemuinya untuk sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Jadi dia mengambil inisiatif dan berkata, "Saudara Chen, kita dapat dianggap sebagai teman yang telah berjuang berdampingan, dan tanpa Anda dan Saudari Hong, saya tidak akan dapat mencapai dunia maya bintang ini. Sejujurnya, saya adalah sangat senang kamu bisa datang kepadaku. Di masa depan jika kamu membutuhkan bantuanku dengan apapun di alam Singsu, tanyakan saja, selama aku, Lindong, bisa melakukannya, aku tidak akan menolak pasti melihat sesuatu." Jadi dia berkata begitu. Semuanya langsung pada intinya, dia tidak perlu terus menyembunyikannya. "Saudara Lin, sejujurnya, saya datang kepada Anda kali ini untuk meminta bantuan Anda." Chen Jingzihan berdiri dan berkata dengan serius, "Saudara Chen, duduklah. Jangan berdiri, duduk saja dan bicaralah jika ada yang ingin Anda katakan. Saya tidak dapat menjamin hal itu di tempat lain, tetapi di dunia maya bintang ini, kata-kata saya, Lindong, masih memiliki bobot." Chen Jingzihan tersenyum pahit ketika mendengar ini. Identitas dan status Lindong, apa yang dia katakan lebih dari sekedar memiliki bobot di alam Singsu. Hidup, bahkan jika Lindong tidak melakukannya sendiri, orang lain akan melakukannya untuknya. Dalam posisi Lindong, seringkali tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Lindong hanya dengan satu pandangan meminta bantuan Lindong. Faktanya, masalah di Tianxing Mansion tidak seserius yang diharapkan, bahkan tanpa bantuan Lindong. Alasan mengapa Chen Jingzihan masih datang ke Lindong adalah untuk memberitahu orang-orang di alam Singsu tentang hubungan antara Tianxing Mansion dan Lindong, lebih penting dari apapun. Jika tidak, mereka dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan mengeluarkan sedikit usaha dan kehilangan sejumlah keuntungan. Menggunakan hubungan antara Chen Jingzihan dan Lindong untuk mendorong Tianxing Mansion ke tingkat kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah apa yang diharapkan oleh semua pejabat tinggi Tianxing Mansion. Tepat ketika Chen Jingzihan ingin memberitahu alasannya, Lindong tiba-tiba menambahkan, "Tetapi Saudara Chen, waktu kita bersama tidaklah singkat. Anda tahu karakter saya. Apakah Anda seorang penolong atau bukan? Apakah itu orang lain? Penindasan Anda? Maka saya sama sekali tidak punya alasan untuk menolak Anda. Tetapi jika Tianxing Mansion Anda menindas yang lemah dan seseorang mengetuk pintu Anda, jangan salahkan saya karena tidak menjadi teman. Saya minta maaf, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Dan tolong jangan bicara terlalu banyak." Lindong mengingatkan Chen Jingzihan bahwa dia juga punya tujuannya sendiri. Dia tahu bahwa begitu dia mengambil tindakan, hubungannya dengan Tianxing Mansion akan terungkap. Mulai sekarang, semua kekuatan di alam Singsu akan memberikan 3 poin dukungan kepada Tianxing Mansion. Sama seperti sekte kaca berwarna saat ini, pada saat itu, akan sangat buruk jika Tianxing Mansion bertindak sembarangan berdasarkan hubungannya dengan dia. Lindong tidak ingin membantu Tianxing Mansion keluar dari masalah sekarang, tetapi kemudian secara pribadi membuangnya ke neraka. "Saudara Lin, jangan khawatir. Meskipun Tianxing Mansion kami bukanlah kekuatan yang mengorbankan dirinya demi orang lain dan menyelamatkan dunia,
kami tidak akan pernah melakukan apapun untuk menindas pasar dan merugikan dunia. Kali ini kami adalah korban sebenarnya. Chen Jingzihan segera berjanji. Itu bagus, karena saudara Chen telah berjanji. Saya harus mempercayai Anda. Mari kita bicarakan. Masalah apa yang dihadapi Tianxing Mansion? Apa yang Anda ingin saya lakukan? Lindong mengangguk. Selanjutnya, Chen Jingzihan secara singkat memperkenalkan kepada Lindong kesulitan yang dihadapi oleh Tianxing Mansion, sedikit melebih-lebihkan situasinya. Setelah mendengarkan ini, Lindong secara kasar memahami maksud dari Tianxing Mansion. Tapi Chen Jingzihan adalah temannya dan tuan muda dari Tianxing Mansion. Dapat dimengerti jika menggunakan hubungan dengannya untuk mengembangkan dan memperluas Tianxing Mansion. Sejujurnya, Lindong tidak menentang situasi ini. Bukankah dia sedang berlatih keras untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dan membantu kerabat dan teman-temannya? Chen Jingzihan juga bisa dianggap sebagai salah satu temannya. Permintaan Lindong sederhana saja. Selama Tianxing Mansion tidak melakukan apapun yang merugikan orang lain atau menguntungkan dirinya sendiri, itu akan baik-baik saja. Perpisahan dengan Chen Jingzihan, Lindong datang ke tempat tinggal Su Sueling lagi. Itu juga berada di area VIP sekte mengkilap warna-warni, tidak jauh dari Chen Jingzihan. Su Sueling tidak sesibuk Chen Jingzihan. Banyak kekuatan di alam Xingsu mengetahui tentang hubungan antara keluarga Su dan Lindong. Pada dasarnya, tidak ada kekuatan yang berani menyakiti keluarga Su. Dia datang ke Lindong hanya karena dia terlalu malas untuk mendengarkan obrolan leluhur keluarga Su. Sejak Lindong langsung membunuh Lan San, orang kuat di alam Dewa Klan Lan, dan menyelamatkan seluruh dunia Starfight, kekuatannya telah terungkap ke publik. Alam para dewa yang sebenarnya, kekuatan Lindong tidak sesederhana dewa biasa. Kemudian leluhur keluarga Su terus mengomel di telinga Su Sueling, memintanya datang ke Lindong untuk mengenang masa lalu dan meningkatkan hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Su Sueling tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya datang ke Sekte Kaca Berwarna. Tentu saja ini hanyalah fenomena yang dangkal. Faktanya, jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin bertemu Lindong. Pria ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Ketika dia menghadapi keluarga Jiang di benua Tiongkok Tengah, Lindong meminta dirinya untuk memberinya waktu. Tapi sekarang, semua dewa kuat dari peradaban tingkat 9 langsung dibunuh olehnya. Kesenjangan di tengah terlalu besar bukan? Jika dia tidak menyaksikan kebangkitan Lindong sepenuhnya, Su Sueling akan curiga bahwa Lindong telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Menghadapi pria dengan kekuatan menakutkan dan penuh misteri ini, adalah kebohongan jika mengatakan bahwa Su Sueling tidak tergoda. Semua wanita yang pernah bertemu Lindong dan bersamanya tidak terpengaruh. Yang paling penting adalah setelah menghabiskan waktu lama bersama Lindong, ketika Su Sueling melihat kembali pria lain, tidak ada perbandingan antara keduanya. Sama seperti seseorang yang pernah melihat burung phoenix, apakah dia masih tertarik pada ayam? Su Sueling juga sadar diri. Dia tahu bahwa dia dan Lindong tidak berasal dari dunia yang sama, dan dia telah berusaha keras untuk melupakan Lindong dan menerima pria lain. Tapi hasilnya adalah, setiap kali dia bertemu dengan seorang pria muda, dia tidak bisa tidak membandingkan Lindong dengan dia. Hasil akhirnya adalah yang satu berada di langit dan yang lainnya berada di bumi. Mengatakan bahwa ada perbedaan antara awan dan lumpur berarti menyanjung pihak lain. Dibandingkan dengan Lindong, orang-orang luar biasa di alam Xingsu ini adalah sampah, atau bahkan lebih buruk dari sampah. Jika tidak memungkinkan dengan Lindong, Su Sueling merasa dia tidak akan jatuh cinta pada pria manapun.
Jika dia bisa tinggal bersama Lindong, bahkan sebagai pembantu, dia akan bersedia untuk merasa yakin dengan semua yang dia miliki sekarang, termasuk identitasnya sebagai pewaris keluarga Su. Pepatah mengatakan bahwa hidup seseorang akan hancur begitu melihat Lindong masih benar mulai dari bumi, ke galaksi Bima Sakti, dan kemudian ke dunia maya bintang ini. Kunjungan mendadak Lindong, Su Sueling terkejut pada awalnya, tapi dengan cepat beradaptasi. Lagi pula, saya sudah lama bersama Lindong, dan saya cukup mengenal Lindong. Saya juga tahu bahwa Lindong bukanlah tipe orang yang melupakan asal-usulnya. Dia tidak persis sama dengan Chen Jingxihan. Lindong merasa sangat nyaman mengobrol dengan Su Sueling. Seperti dua sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Meskipun Su Sueling sedikit terkendali, dia jauh lebih baik daripada Chen Jingxihan. Keduanya mengobrol sebentar. Lindong pergi di bawah tatapan enggan Su Sueling. Di saat-saat terakhir, Su Sueling masih belum bisa mengatakan bahwa dia ingin mengikuti Lindong. Faktanya, dengan IQ Lindong, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud Su Sueling? Hanya saja pihak lain tidak mengatakannya dengan lantang. Jadi dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memperjelasnya. Bukankah itu menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri? Ini adalah hubungan terbaik saat ini. Itu lebih baik dari teman biasa, dan ini bukan sebuah hubungan. Jika Su Sueling benar-benar menjelaskannya, Lindong takut jika dia menolak, kedua pihak bahkan tidak akan berteman. Bagaimanapun, wanita berkulit sangat tipis. Itu adalah keengganan untuk menyakiti orang lain. Itulah yang membawa Lindong ke posisinya saat ini. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan antar wanita. Dapat dikatakan bahwa wanita inilah yang rela disakiti oleh Lindong. Hal yang sama berlaku untuk Su Sueling, tanpa bantuannya sejak awal. Masih belum diketahui apakah Lindong mampu mencapai sejauh ini. Kalaupun bisa, waktunya akan ditunda. Jika itu masalahnya, hasil dari masalah Lan Yu mungkin akan berubah. Singkatnya, situasinya tidak bisa sebaik sekarang. Mungkin alam Xingsu pada akhirnya akan jatuh ke tangan keluarga Lan. Di mana seperti sekarang, Lindong memiliki kekuatan tingkat kaisar setengah langkah, dan leluhur keluarga Lan dapat membuatnya kembali tanpa pengembalian apapun. Alam Xingsu menjadi tak terkalahkan. Lindong adalah orang yang bersyukur. Dia tidak akan melupakan kebaikan Su Sueling. Tidak peduli persyaratan apa yang dia miliki. Selama dia mengajukannya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Sayangnya Su Sueling tidak menyebutkannya. Jika tidak, dengan mempertimbangkan semua pertimbangan, tim Yun Si mungkin akan memiliki satu orang lagi. Sebelum menuju ke dunia sangkar roh, Lindong secara terbuka mengumumkan bahwa dia dan Chen Jingxihan, tuan muda dari istana Tianxing, adalah kenalan lama. Jangan melihatnya, itu hanya kalimat sederhana, bahkan tanpa menunjukkan wajahmu. Ini telah sepenuhnya menyelesaikan dilema Tianxing Mansion saat ini. Dan mereka tiba-tiba menjadi favorit alam Xingsu, nomor 2 setelah Sekte Kaca Warna-Warni dan keluarga Su. Sekarang di alam Xingsu, siapa yang tidak ingin berhubungan dengan Lindong? Tidak perlu banyak, cukup sedikit, dan Anda akan mendapat banyak manfaat. Namun, saat ini, hanya ada 3 kekuatan yang dapat dipastikan terkait dengan Lindong. Tak perlu dikatakan lagi tentang Sekte Kaca Warna-Warni, mundurnya Lindong di sini telah menjelaskan masalahnya. Sisanya adalah keluarga Su dan rumah Tianxing. Kedua kekuatan ini pasti akan menjadi eksistensi tingkat raksasa, dan bahkan 6 kekuatan tingkat Raja Suci di alam bintang kekosongan tidak akan berani memprovokasi mereka. Salah, itu seharusnya menjadi 5 kekuatan suci tingkat raja. Karena salah satu dari mereka dibunuh oleh Lan San. Chen Jingxihan mendapatkan hasil yang diinginkannya,
dia datang ke tanah suci, yang berada di luar tempat peristirahatan Lindong, dan bergumam pada dirinya sendiri. Saudara Lin, terima kasih, merupakan berkah bagi saya, Chen Jingzihan, untuk mengenal Anda. Tunggu saya kapan saya mengambil alih rumah Tianxing. Saya pasti akan melakukan lebih banyak hal baik dan bermanfaat bagi umat manusia, dan saya tidak akan pernah mempermalukan Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk meninggalkan sekte kacau warna-warni dan kembali ke rumah Tianxing. Saat ini, suara Lindong juga mencapai telinganya. Saudara Chen, saya merasa lega dengan kata-kata Anda. Anda adalah teman Lindong saya. Tidak peduli bagaimana kekuatan dan identitas saya berubah, hubungan ini tidak akan pernah berubah. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dipersilakan untuk datang kepada saya kapan saja, tentu saja, tidak apa-apa. Anda bisa datang dan ngobrol dengan saya. Terima kasih, Chen Jingzihan pergi. Apa yang akan menyambutnya adalah resepsi tingkat tertinggi dari Tianxing Mansion, dan bahkan tokoh tingkat leluhur semuanya akan keluar. Sejak Lindong mengucapkan kata-kata itu, status Chen Jingzihan di Tianxing Mansion bahkan lebih tinggi dari leluhurnya. Jika bukan karena kekuatan itu tidak akan cukup. Pejabat senior istana Tianxing sangat ingin agar Chen Jingzihan segera mengambil posisi kepala istana. Tuan Lin Donglin secara pribadi mengatakan bahwa dia dan Chen Jingzihan adalah kenalan lama. Apa artinya ini? Untuk menjelaskannya dengan jelas, Chen Jingzihan adalah temanku, Lin Dong. Jika ada di antara kalian yang berani menindasnya, kalian harus bertanya padaku apakah aku setuju. Sebuah kalimat sederhana. Selama Lin Dong masih di sana, Chen Jingzihan akan mendapat manfaat tanpa henti sepanjang hidupnya. Bersambung.